Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabatku sekalian, baru-baru ini heboh lagi video tentang aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang ibu-ibu, di mana di dalam video yang diunggah dan dibagikan tersebut memperlihatkan seorang ibu-ibu yang diduga telah mencuri sebuah coklat di salah satu toko Alfamart. Video yang diunggah itu pun akhirnya menjadi viral di media sosial maupun di media elektronik. Kita akan bahas tentang pengaturan larangan melakukan pencurian. Pengaturan tentang larangan melakukan pencurian tercantum dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Dalam pasal 362 dikatakan, barang siapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp9.000. Yang jika dikonversi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP menjadi Rp9 juta. Tindakan ibu-ibu yang mengambil coklat di salah satu Alfamart dengan cara mengambil dan memasukkannya ke dalam tas dan membawanya pergi tanpa membayar terlebih dahulu jelas sudah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana pencurian. Unsur-unsur dari tindak pidana pencurian yaitu tindakan yang dilakukan ialah mengambil, kemudian yang diambil adalah barang. Yang dimaksud barang ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, dan sebagainya, termasuk juga coklat. Dan termasuk pula binatang dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik. Kemudian status barang itu sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain, yaitu coklat ini merupakan milik dari Alfamart yang berada dalam pengawasan karyawan Alfamart. Kemudian tujuan dari pencurian itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum. Melawan hukum dalam hal ini melanggar aturan atau larangan yang telah ada dan melakukan pengambilan coklat dengan cara yang tidak benar, tidak membayar, sehingga akibat dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pihak Alfamart. Dengan demikian, pencurian coklat yang dilakukan ibu-ibu tersebut termasuk ke dalam pencurian biasa, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 362 tentang pencurian. Jadi kalau saat terjadinya pencurian tersebut, karyawan atau penjaga toko Alfamart langsung melaporkannya atau menyerahkannya ke pihak berwajib, maka dapat dipastikan ibu-ibu yang diduga mengambil coklat tersebut bisa langsung diproses hukum berdasarkan alat bukti yang ada, karena telah nyata-nyata tertangkap tangan melakukan pencurian. Akan tetapi dari video yang beredar tersebut, karyawati Alfamart tersebut hanya melakukan perekaman yang kemudian meminta agar si ibu jujur dan membayar coklat yang diambilnya. Setelah video aksi pencurian tersebut viral, tidak berselang lama muncul video baru, yaitu video yang berisi permintaan maaf dari karyawati Alfamart yang didampingi oleh ibu-ibu yang diduga sebagai pelaku pencurian dan didampingi oleh seorang laki-laki yang kalau tidak salah
mengaku sebagai pengacara dari ibu-ibu yang melakukan pencurian tersebut. Nah, dari kasus ini timbul keanehan. Kenapa korban pencurian dalam hal ini penjaga Alfamart yang harus meminta maaf kepada pelaku pencurian? Kok bisa begitu ya? Kok bisa begitu? Yang dicuri meminta maaf kepada yang mencuri. Jangan-jangan ada sesuatu yang salah di sini. Kemudian timbul pertanyaan, apakah tindakan karyawati yang merekam dan memviralkan aksi pencurian tersebut melalui media sosial dapat dikenai pidana atau hukuman? Dengan alasan atau tuntutannya adalah telah melakukan pencemaran nama baik, sehingga hal ini menjadi kekhawatiran karyawan tersebut, dan akhirnya karyawan tersebut mungkin saja karena terpaksa atau mungkin karena dipaksa meminta maaf kepada pelaku pencurian melalui media sosial. Sahabatku sekalian, pencemaran nama baik melalui media sosial atau media elektronik diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam pasal 27 ayat 3 tersebut dikatakan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Berdasarkan pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 3, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 3 tersebut, apakah karyawati Alfamart yang mengunggah video pencurian ke media sosial atau ke media elektronik tersebut dapat dipidana? Untuk menjawab hal tersebut, kita dapat merujuk pada SKB atau surat keputusan bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 229 tahun 2021, nomor 154 tahun 2021, nomor KB-2-6-2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pada ketentuan pedoman implementasi pasal 27 ayat 3 huruf C dikatakan bahwa bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan. Jadi yang digarisbawahi adalah sebuah kenyataan. Oleh karenanya, berdasarkan pedoman implementasi pasal 27 ayat 3 huruf C sebagaimana yang tercantum
dalam keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Negara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, karyawati Alfamart yang menyebarkan video aksi pencurian tersebut tidak bisa dituntut berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian bagaimana jika kasus tersebut diselesaikan secara damai atau diselesaikan secara kekeluargaan dan berakhir dengan permintaan maaf saja? Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, pada pasal 2 ayat 5 dikatakan, penanganan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, yaitu penyelidikan, dan huruf C, penyidikan, dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan. Hal ini harus memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 3, yaitu syarat umum dan atau syarat khusus. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 meliputi syarat material dan syarat formil. Salah satu syarat material sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 meliputi A. Tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat. B. Tidak berdampak konflik sosial. C. Tidak berpotensi memecah belah bangsa. D. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme. E. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan. Dan F. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Sedangkan syarat formil sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 meliputi perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba, dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Pemenuhan hak korban ini dapat berupa mengganti barang, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Kemudian pada tingkat kejaksaan berdasarkan pasal 5 ayat 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam pasal 5 ayat 1 dikatakan bahwa perkara tindak pidana dituntut demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000. Selain memenuhi syarat dimaksud, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana.
Kemudian telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, dan masyarakat merespon positif. Sahabatku sekalian, perlu diketahui bahwa saat ini penegakan hukum terhadap tindak pidana tertentu lebih mengedepankan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Intinya adalah, jika terjadi tindak pidana, maka dari tingkat penyelidikan, penyidikan di tingkat kepolisian, dan tingkat penuntutan di kejaksaan untuk kasus-kasus tertentu dapat diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Sahabatku sekalian, demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.